Solusi masalahnya, yang pertama dapat memanfaatkan perkembangan teknologi bermain gamelan secara virtual, online atau offline melalui aplikasi aplikasi digital dari smartphone maupun pengembangan terbaru yang bermain gamelan secara VR atau virtual reality. Itu masih dalam pengembangan. Saya juga ada beberapa teman yang mengembangkan gamelan itu tidak pakai alat gamelan, jadi sudah pakai virtual kayak main game, itu ada, masih dalam proses penyempurnaan. Kemudian memanfaatkan semaksimal mungkin waktu dan tenaga untuk memperkenalkan gamelan kepada kalangan generasi muda melalui organisasi seni. Dalam hal ini organisasi seni kami inisiasi untuk memberikan wadah berkreasi para pemuda dan menyalurkan minat bakat dari anak-anak muda. Itu memang gudangnya orang-orang kreatif Indonesia yang dia akan di masa depan akan membuat Indonesia semakin maju. Itulah pemuda dan pemudi. Selanjutnya mengkolaborasikan gamelan dengan band atau orkestra barat sehingga dapat dinikmati oleh selera musik anak muda. Jadi ada beberapa pengembangan dengan mengkolaborasikan gamelan dengan band, dan dengan menyederhanakan format instrumen gamelan yang dikolaborasikan musik modern seperti EDM, DJ, dan sehingga hemat tempat dan dapat dimainkan secara tradisional pun bisa sebenarnya. Namanya kalau ensemble kecil itu cokean, jadi khusus untuk gender, instrumen alusan ataupun nanti gadon, jadi tidak perlu banyak memakan tempat. Dan memang perlu adanya kompetisi karya gamelan kreasi atau lomba gamelan tradisi yang dilakukan dengan merekam video atau tapping dan pementasan secara online dengan mematuhi protokol kesehatan, ya, karena keterbatasan ruang gerak dan tempat di kala pandemi. Memang banyak sekarang seniman-seniman ataupun penggiat gamelan itu memang mengeluh bagaimana tidak bisa berkegiatan, akan tetapi di sini kami juga bisa bermain dengan menggunakan teknologi, dengan smartphone, aplikasi digital dan lain sebagainya, sehingga dapat bisa membuat karya. Dan sekarang juga ada semacam pembuatan musik dengan berbagai aplikasi, bisa laptop maupun handphone, sehingga muncul suaranya mirip gamelan itu ada. Lanjut, Mas. Untuk pengenalan gamelan ya itu cepat aja, ini masih fresh ya, sudah beberapa. Untuk tradisional ya ini gamelan tradisi. Yang pertama itu beduk, kendang yang besar, biasanya di masjid-masjid banyak. Kalau masjid-masjid kuno ada beduk. Ya itu beduknya gamelan sekati. Di keraton memang tidak ada kendang tapi adanya beduk. Paling besar itu instrumen tebok dan dimainkan dengan dipukul. Kalau beduk ada semacam sticknya. Kemudian kendang bem yang paling besar ini, kendang bem, anggap saja kendang bem. Kemudian ukurannya sedang adanya kendang ciblon, dan ukuran kecil namanya kendang ketipung. Semuanya dimainkan dengan ditepak dengan tangan, tidak dengan ditiup. Kalau ditiup namanya suling. Lanjut. Nah, itu namanya keluarga pencon. Pencon atau ini namanya pucuknya namanya pencu, karena mencucu-cucu. Nah, jadi menukik ke atas. Kalau filosofi wong Jawa ini manunggaling kawula lan Gusti. Jadi wah, kok kan filosofi Jawa ini. Jadi pencon, instrumen pencon dibagi dengan beberapa keluarga. Yang paling besar namanya kenong, yang agak kecil namanya ketruk, kemudian ada bonang yang direnteng-renteng, kemudian yang digandulkan atau dicangklongkan dalam gayor atau kayu yang melintang disebut
gong yang paling besar hitam itu namanya gong saya, gong ageng, karena besar. Memang dulu besar, sekarang ya sudah menyusut, alhamdulillah berkat diet ketat ini. Kemudian yang agak sedang namanya gong suan, kemudian yang paling kecil namanya gong kempul atau kempul. Lanjut. Kemudian keluarga balungan atau berbentuk bilah yang di bawah ini paling besar namanya demung, jadi oktavnya cara musiknya paling low, paling rendah. Kemudian yang sedang namanya saron ricik, dan yang paling tinggi nadanya yang dipegang Mas Ganang yang paling besar badannya tapi instrumennya paling kecil, nah itu namanya peking ya. Kemudian sentem sebenarnya ada, tapi karena keterbatasan tempat akhirnya sentemnya saya masukkan ke rumah, jadi belum bisa untuk dimainkan, mohon maaf ini ya. Selanjutnya ada gender, barung, dan penerus ya, itu ada salah satu gender, ada 3 macam larasnya. Yang pertama selendro dan keduanya pelok bum dan pelok barang. Jadi di dalam gamelan ada pembagian laras, seperti di musik itu ada mayor minor, nah gamelan ada pelok dan selendro. Lanjut Mas. Kemudian instrumen yang halus atau alusan, ada juga yang terbuat dari kayu. Kebetulan saya tidak membawa ke sini, namanya gambang karena terlalu banyak memakan tempat juga. Kemudian ada namanya suling, terbuat dari bambu, dimainkan dengan ditiup. Kalau dalam teman-teman itu katanya suling itu bunyinya cuma 1, mung. Gambang suling memandang suarane, oh ini mung, artinya cuma mung. Kemudian ada yang digesek namanya rebab, nah itu dari bahasa Arab namanya arbab yang berarti busur. Senggrengnya itu mirip busur panah, dan mungkin karena gabut akhirnya digesek-gesekkan, nggak dapat mangsa, akhirnya jadi alat musik yang syahdu dimainkan. Kemudian ada yang terbuat dari kawat, ada yang besar namanya celempung, dan yang kecil siter, yang kebetulan juga tidak kami bawa di sini karena juga tidak muat di. Lanjut. Nah, ini untuk pendidikan. Dalam awal-awal abad 20 banyak musisi gamelan terutama dari kalangan keraton baik Yogyakarta maupun Surakarta memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan pendidikan gamelan kepada anak generasi selanjutnya dengan mempermudah cara bermainnya. Karena kalau cara dahulu itu gamelan cuma dimainkan dengan bagaimana kita melihat, kemudian mendengarkan, memperhatikan, kemudian kita menirukan. Jadi prosesnya memang lama. Nah, dengan adanya notasi dan ditemukan notasi kepatian, akhirnya dengan mempelajari notasi angka ini lebih mudah kita bermain gamelan, walaupun baru pertama kali pun kita bermain gamelan. Dan notasi ini saya pakai notasi Krido Mardowo, itu dari teman-teman keraton yang membuat font desainernya, dan saya ketiknya di atas itu pakai aksara Jawa ben ketok Jawa ini. Seperti dahulu kala memang orang tua ataupun para pendahulu menuliskan notasi itu memang pakai bahasa daerah sendiri-sendiri, aksara daerah, pakai aksara Jawa. Jadi memang judulnya itu kabeh lagu saking serat itu pakai aksara Jawa semua. Dan itu ada keterangannya, itu ada kendang kalih bunyinya dah, ada bunyinya petung, t bunyinya tak, kemudian suwuk dan lain sebagainya. Dan ini salah satu contoh genting untuk lancaran suil rajamu, lagu anak-anak biasanya. Kemudian juga lancaran suku-suku Batok. Lanjut Mas Iwan. Di foto-foto kegiatan saya selama berkegiatan dalam pendidikan gamelan. Yang pertama itu menjadi pelatih gamelan di unit kegiatan mahasiswa Sentra Muda UMY dari tahun 2018 sampai sekarang Pak. Alhamdulillah.
dan pernah juga dibantukan menjadi pelatih gamelan di Pusat Budaya Indonesia di KBRI Timur Leste tahun 2017 itu dengan anak-anak Timur Leste pun walaupun bukan dari orang Jawa, mereka mau belajar gamelan dan mereka semangat. Bahkan pendaftarnya hari pertama itu hampir 100 orang beneran, sampai saya pun wah kewalahan itu saking banyaknya orangnya. Lanjut Mas. Kemudian ada beberapa, pernah saya juga ikut membantu melatih gamelan di anak-anak di Sanggar Ismoyo daerah seberang Sanden, yaitu di Imogiri, di Silo. Itu pentas pertama kali anak-anak bermain nabuh gamelan di Bangsa Sri Manganti di Keraton, itu baru pertama kali itu.